Pada video kali ini, saya Septriana Margareta Marpau akan menjelaskan mengenai PHP, HTML, dan bahasa pemrograman, yaitu syarat-syaratnya apa saja. Apa itu PHP? PHP atau Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman server-side yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dinamis dan interaktif yang dapat disisipkan langsung ke dalam HTML. Kedua bahasa ini bekerja sama menciptakan halaman web yang interaktif bagi pengguna nantinya. Lalu kita masuk ke dalam operator yang ada dalam pemrograman. Pertama, operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk operasi matematika, itu seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan juga modulus. Kita bisa ambil contohnya itu 5 tambah 3, ya kita tahu hasilnya 8. Dua operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua nilai seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, dan kurang dari. Kita bisa ambil contohnya itu 5 lebih besar dari 3 dan hasilnya true. 3 operator boolean. Operator boolean itu digunakan untuk operasi logika seperti AND, OR, and NOT. PHP sebagai server side. Dari penjelasan pada yang pertama tadi, apa itu PHP? Kan itu disebutkan kalau PHP itu merupakan bahasa pemrograman server side. Jadi di sini kita akan jelaskan apa itu PHP sebagai server side. PHP itu dikenal sebagai server side itu karena script PHP dieksekusi di server, bukan di browser. Maksudnya itu hasil dari eksekusi script PHP dikirim ke browser dalam bentuk HTML. Dasar yang pertama-tama kita harus ketahui dari HTML adalah HTML itu bukanlah bahasa pemrograman. HTML atau Hypertext Markup Language, kita bisa tahu ya dari kepanjangannya, kalau HTML itu bahasa markup, bukanlah bahasa pemrograman. HTML itu singkatnya itu tidak memiliki struktur kontrol seperti loop atau kondisi yang umum dalam bahasa pemrograman, maka itu nggak termasuk dalam bahasa pemrograman. Kita akan bahas syarat-syarat dari bahasa pemrograman. Suatu bahasa dianggap sebagai bahasa pemrograman apabila 1. Ada interaksi input dan output. Itu bahasa pemrograman haruslah berinteraksi dengan pengguna melalui input dan output. Kedua, looping atau for. Pengulangan merupakan mekanisme penting dalam pemrograman yang memungkinkan eksekusi ulang kode. 3. Decision atau if. Pernyataan keputusan memungkinkan program untuk mengambil jalur berbeda berdasarkan kondisi tertentu. Keempat, dan terakhir nih, operator aritmatika. Dalam bahasa pemrograman haruslah memiliki operator aritmatika untuk melakukan operasi-operasi dasar dalam suatu program seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, dan kita akan membahas case sensitif dalam pemrograman. Dalam pemrograman itu memiliki case sensitif atau kasus sensitif. Itu adalah kondisi di mana huruf besar dan kecil yang gak berbeda. Nih misalnya nih pada slide nih ada, kita ambil contoh variabel bernama data, D-nya huruf besar. Itu berbeda, kalau di pemrograman itu berbeda dengan variabel yang kalau ada di dalam pemrograman itu tulisan data juga tapi D-nya huruf kecil. Nah, sekian dari video ini, semoga bermanfaat. See you.